Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dalam acara Ramadan kali ini. Di sini dalam sore hari ini kita akan mengisi inspirasi Ramadan ataupun acara Ramadan bersama Miss Nilam dan bersama saya. Mungkin saya ini siapa? Saya ini Elo Ayu Kumairati Kasih Bekti dan ini Miss Nilam, salah satu guru hebat yang ada di FIB. Oke ya. Sama-sama. Oke ya. Terus habis itu kita mau bercerita ataupun bersharing-sharing tentang berbagai acara Ramadan hari ini ataupun Ramadan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin Miss Nilam, apa Ramadan tahun ini yang dirasakan atau tahun kemarin yang dirasakan? Oke, kalau misalnya Ramadan tahun ini sih ya misalnya ya, kalau misalnya dari apa yang saya lihat dan saya rasakan tahun ini lebih euforianya itu lebih kerasa ya. Iya betul. Karena tahun-tahun 2 tahun terakhir itu waktu saya pulang, misalnya pulang dari sekolah gitu pasti di jalan itu sepi banget, apalagi tahun 2020 itu benar-benar orang-orang itu yang nggak ada di jalan itu bisa dihitung gitu ya. Kayak hening gitu ya. Hening. Jadi jalanan yang awalnya yang sebelum pandemi itu rame banget macet. Nah terus dari tahun 2020 sampai 2021 kemarin itu masih sepi gitu. Jadi balik ke tahun sekarang 2022 alhamdulillah sudah mulai rame lagi, jadi masyarakat sudah mulai agak longgar lah ya. Jadi itu menandakan bahwa masa pandemi sudah mulai berakhir nggak sih? Kalau berakhirnya saya kira belum ya. Tapi kelihatannya sudah mulai ada sisi kelonggaran sedikit lah seperti gitu. itu. Oke. Terus itu yang dirasakan. Kalau menurut saya sih hampir sama Ramadan kali ini. Tapi bedanya kalau tahun dulu itu benar-benar stay di rumah. Jadi saya benar-benar nggak merasakan agenda mudik, agenda silaturahmi sama saudara itu nggak ada. Tapi tahun ini kelihatannya ada setitik cahaya lah ibaratnya. Kita bisa menuju ke acara ataupun silaturahmi, mudik, bisa dapat ampau. Miss Nila mungkin masih bisa dapat ampau ini kayaknya. Kalau saya mungkin dapat apa enggak ya? Kayaknya saya juga sudah mulai yang dimintai angpau. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti sama-sama berbagi rezeki, Miss Nila. Jadi semakin berkah ya misalnya. Amin. Oke, semoga tahun ini Ramadannya tambah berkah, tambah banyak amal yang bisa diterima. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, apalagi Miss Nala? Mungkin ini masalah apa ya istilahnya cerita Ramadan yang berkesan. Nah, selama pandemi, mungkin dari Miss Elok sendiri bisa memulai. Menurut Miss Elok yang sudah dialami yang seperti apa sih? Ramadan yang berkesan, kalau tahun dulu sama tahun sekarang itu kelihatan banget kalau menurut saya euforianya itu hilang. Terus yang kedua, merasakan gimana rasanya jauh dari keluarga, gimana rasanya jauh dari saudara yang benar-benar suami jauh, terus saya juga aslinya jauh, kita tinggal di Malang ibaratnya sendirian, gak ada saudara. Untungnya ada teman, contohnya Miss Nilam lah, untuk menyairkan acara ataupun untuk tapi mencairkan. belum sempat ke rumah ya. Iya, kemarin alhamdulillah nggak bisa kan, walaupun kita sudah kontak-kontakan. Ternyata masih ada benturan acara. Iya betul. Itu yang tahun kemarin. Kalau tahun ini kelihatannya ada rencana saya mau mudik seperti itu. Jadi sudah mulai longgar ya. Sudah mulai longgar. Jadi ada setitik cahaya yang sebelumnya kita nggak bisa kemana-mana. Nah akhirnya untuk tahun ini insya Allah sudah mulai bisa lah ya, karena suasana pandemi sudah mulai kondusif. Nah jadi kita sudah mulai bisa beraktivitas seperti semula, walaupun kita juga masih harus berhati-hati, harus dan protokol, mematuhi protokol kesehatan. Untungnya antara pemerintah sama masyarakatnya sudah keren, mau diajak vaksin 1, vaksin 2, apa yang ketiga namanya? Vaksin booster. Vaksin booster. Jadi
vaksin booster ini sebagai syarat untuk mudik juga ya misalnya. Iya. Misalnya sudah vaksin? Alhamdulillah sudah. Tapi Suami? yang suami alhamdulillah juga sudah gitu. Jadi insya Allah sudah bisa lah ya. Alhamdulillah bisa. Memulai perjalanan lagi yang Iya. sudah yang awalnya sempat terjalin kemudian terputus karena bukan terputus sih cuma terhalang pandemi aja ya. Kalau misalnya silaturahminya tetap walaupun lewat melalui VC. virtual ya Betul. seperti itu. Oke, misalnya kok jadi saya yang tanya ya? Nggak apa-apa, kita kan sharing-sharing santai Iya, hari iya. ini. Kalau saya sendiri perlu ditanyakan nggak misalnya? Apa ya? Mungkin kalau menurut Emis Nilam, makna Ramadan sendiri itu apa sih? Oke. Jadi kalau menurut saya itu momen Ramadan itu ini ya. Jadi momen yang paling istilahnya momen berkumpul lah dengan keluarga. Jadi kalau misalnya kulturnya di keluarga kami kan kalau misalnya makan kan nggak selalu bareng toh. Jadi setiap waktu aja kalau misalnya yang satu makan yang satu enggak ya nggak apa-apa, nggak harus bareng-bareng. Tapi ketika di bulan Ramadan ini juga menyatukan keluarga gitu karena kita sahur bareng-bareng, makan bareng, terus buka juga bareng-bareng gitu kan. Jadi lebih enak aja. Terus selain itu karena bulan Ramadan ini bulan penuh berkah ya. Jadi kita bisa istilahnya mengejar mengejar akhirat lah ya istilahnya. Mengejar akhirat gimana dong mengejar akhirat? Apa kita perlu lari maraton? Enggak ya maksudnya kita berlomba-lomba untuk beribadah lagi. Seperti itu. Jadi kayak bulan Ramadan ini bulan yang istilahnya bulan yang ini sih penuh rahmat seperti itu. Jadi kita tidak hanya kalau biasanya kita bisa istilahnya ibadahnya nggak longgar aja bolong gitu ya. Kalau misalnya di momen Ramadan ini lebih istilahnya kita lebih getol lah karena pahalanya juga berlipat kan. Seperti itu. Apalagi Miss di bulan Ramadan kan berbeda dengan bulan yang lain. Kalau menurut saya kan kalau sholat wajibnya ada ya kan, setiap hari setiap bulannya itu pasti ada. Tetapi kalau di Ramadan ini kan ada event-event seperti kayak sholat tarawih, sholat witir, kita ada sahur bareng, buka bersama bareng. Itulah momen-momen yang paling dikenang atau ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun bahkan kita sendiri ya. Momen-momen itu selalu kita tunggu dan kita nantikan. Apalagi kalau saya ditambah dengan momen adanya aktivitas bertemu sama keluarga seperti itu. Jadi memang momen Ramadan ini memang sangat-sangat dinantikan ya, dinantikan oleh masyarakat semua. Misalnya berkaitan dengan momen Ramadan ya. Jadi saya jadi ingat pengalaman waktu kecil. Jadi dulu kan kalau misalnya kita waktu SD ya, sekolah dasar itu kan pasti kita mulai ada catatan kayak kita harus cari tanda tangan imamnya ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya setelah tarawih gitu biasanya banyak sekali teman-teman itu sampai baris mau minta tanda tangannya si imam tarawih ini tadi. Iya gitu. betul. Terus itu harus minta tanda tangan waktu tarawih. Terus kalau misalnya subuh kita juga harus mencatat kuliah subuhnya itu tentang seperti apa dan juga materinya apa. Setelah itu kita juga harus minta tanda tangan juga gitu ya. Jadi momen Ramadan waktu kita SD itu benar-benar kayak full benar-benar kayak ada tugas tapi nggak kerasa gitu kan. Kita seakan-akan itu aslinya tugasnya banyak tapi nggak kerasa kita lakukan dengan senang hati malah ya. Bangun subuh kita mau mendengarkan kuliah subuh terus kita mau mencatat sambil ngantuk-ngantuk tapi kita semangat gitu loh. Kenapa kayak gitu? Gimana? Kalau di bulan-bulan biasa belum tentu kita mau, ya benar? Benar.
Karena mungkin ini kan kalau misalnya Ramadan kan setannya katanya di ini ya, di kerangkeng ya, di neraka ya. Jadi nggak ada setan gitu misalnya. Oh, jadinya kita lebih semangat. Semangat. Oke. Kan nggak ada yang gandoli misalnya. Oh, nggak ada yang gandoli. Ada yang dorong nggak tapi? Insya Allah lah ya. Dengan Amin. adanya pahala tadi kita termotivasi. Amin. Oke. Oke, misalnya kalau misalnya Ramadan kan tadi ada aktivitas zamannya waktu kecil ya, zamannya kita itu kecil. ada tugas-tugas gitu. Kalau dulu misalnya waktu Lebaran ini enggak disuruh silaturahmi ke rumahnya guru-guru terus minta tanda tangan juga enggak? Kalau disuruhnya enggak, kita itu satu kelas saya itu memiliki kayak kekompakan gitu loh Miss Mila. Oh, gitu. Kekompakan, ayo kita nanti main ke sana. Tapi disuruhnya enggak. Jadinya antara ada yang mendongkrak, ibaratnya ada yang mensupport, menyemangati. Ayo kita main ke rumahnya guru-guru ini, gitu. Itu ada event-event tertentu Jadi ada yang seperti ngajak itu. gitu Iya, ya? ada yang ngajak. Itu ada. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah saya dulu itu setelah Lebaran itu pasti jadi siswanya itu dikasih form. Jadi formnya itu isinya ada tanda tangan guru, terus nama guru, alamatnya. Jadi kita itu disuruh untuk diminta untuk silaturahmi ke Rumahnya rumah guru-guru. guru dan meminta tanda tangan. Nah, dan itu digunakan sebagai apa ya istilahnya tambahan untuk nilai agama gitu misalnya. Jadi setelah Lebaran itu kita pasti rame-rame ke rumahnya guru-guru gitu. Jadi kalau misalnya ada memang beberapa kalau misalnya kelasku dulu ya. Jadi kalau misalnya kelasku dulu memang satu kelas itu punya wali kelas. Nah, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kita masih tetap solid gitu loh. Jadi walaupun sampai sudah lulus dari SMP ya. Jadi Masih solid sampai sekarang. Iya, sampai kuliah itu bahkan setiap Lebaran walaupun sampai kuliah itu tetap Masih event-event masih kumpul tetap itu ada. silaturahmi ke rumahnya wali kelas tadi gitu. Iya betul, karena menyambung silaturahmi adalah sesuatu hal yang bagus juga kan Miss Mila. Jadinya walaupun dimanapun tempatnya kita, paling tidak kita harus bisa menyambung yang namanya silaturahmi. Betul. Jadi menyambung silaturahmi ini juga bisa membuat memanjangkan umur kita. Amin gitu. Oke. Dan menjadi pererat keluarga. Iya, juga mempererat keluarga serta solidaritas ya. Ya jelas. Oke. Nah, Miss Ella, kalau misalnya punya nggak sih Miss Ella kesan di Ramadan sebelum pandemi yang paling berkesan lah bagi Miss Ella? Kalau menurut saya sih karena 2 tahun stay di Malang terus, ibaratnya 2 tahun stay di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu keluarga, itu ada momen-momen rasa kangen. Rasa kangennya itu tinggi, bahkan sempat saya itu merasa sedih, merasa kayak nangis gitu loh Miss Nilam. Karena apa? Rindu akan keluarga, akan saudara, berkumpul dan sebagainya. Dari situ saya dari tahun ke tahun, sekarang kan udah mencapai kayak 3 tahunnya ya, 3 tahunnya COVID. Akhirnya itu saya sudah mulai mengerti. Oh, ternyata kita disuruh untuk belajar terkait dengan sabar dan belajar terkait dengan keikhlasan. Seperti itu. Walaupun jauh di sana, tapi kita masih bisa deket lewat media sosial. Ya, Banda. Iya, terus habis itu kita lebih deket juga lewat semuanya, kita bisa VC bareng-bareng, ya kan? Kita lewat situ, jadi walaupun saudaranya jauh-jauh, kita saling menguatkan satu sama lain di situ. Terima kasih. Oke. Jadi memang dengan adanya media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh ya. Iya, betul. betul. Jadi selama pandemi karena kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung, jadi kita virtual aja. Tetapi rasa solidnya itu masih tetap ada. Gitu. Itulah, itu pentingnya rasa keluarga, saling menguatkan, saling membantu walaupun dia dalam keadaan susah, walaupun dia ada di dekat, walaupun dia ada di jauh, itu ada supportnya di situ. Jadi kalau menurut saya ibaratnya ada kata atau istilah apa itu namanya, keberhasilan ataupun pekerjaan ataupun inspirasi itu kerja kerasmu tidak akan mengkhianati hasil
ya kan? Iya, Dari benar. situ kita belajar, walaupun tahun ini, tahun kemarin kita nggak bisa mudik ataupun kita nggak bisa silaturahmi secara langsung, tetapi kita akan merasakan event-event tertentu dan itu yang dirasakan paling pas buat kita, belum tentu paling pas buat Tuhan atau Allah kita, ya kan? Iya, iya, Tetapi kalau sudah dinyatakan, oh ini paling pas buat kamu. Ah, dari situ kita sudah mulai belajar. Belajar apa? Belajar sabar tadi, ya kan? Belajar ikhlas menerima dan belajar untuk membikin apa itu kedewasaan di dalam diri dan menjadi, kalau menurut saya, menjadi kunci kehidupan kita, Miss Nilam. Oke ya. Jadi di setiap peristiwa itu pasti ada Hikmah. hikmahnya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengambil hikmahnya, maka kita berada di apa ya? Kita bisa menikmati syukurnya gitu loh. Betul. Jadi kita bisa menikmati sisi positifnya gitu. Jadi tidak melulu terkait dengan negatifnya aja gitu. Betul. Kan itu juga ini ya, maksudnya sudah dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Jadi di situ dimana di situ Allah berfirman kalau misalnya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah bisa jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Sesungguhnya Asik. Allah Maha Tahu. Seperti Amin. Iya betul, pintar sekali. Masya Allah, Miss Nila. Kita apalagi itu kan kita juga ada istilah-istilahnya juga. Belajarlah kuat untuk menerima, ya kan? benar. Belajarlah tabah untuk menerima suatu kenyataan, ya kan? Belajarlah kuat juga untuk bisa menerima ataupun melepaskan. Tidak hanya menerima aja, tetapi kita harus bisa melepaskan. Karena apa? Karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita genggam, ya kan? Tidak selamanya apa yang kita peroleh atau yang kita inginkan itu juga bisa tercapai. Maka dari itu kita sama-sama harus belajar sabar dan ikhlas. Juga harus move on ya misalnya ya. Oke, jelas itu. Kalau galau-galau apa itu, ya kan? Iya. Nggak zaman galau-galau, ya kan? Siap. 2022 kita menyongsong kebahagiaan. Amin. Oke. Semoga 22 Miss Nilam dapat jodoh. Amin. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Mas Ella doanya. Sama-sama Miss Semoga Nilam. dijabahi oleh Allah karena Amin. ini bulan Ramadan ya. Iya. Oke. Mungkin saya juga pernah bukan pernah sih, cuma saya punya cerita tentang Ramadan yang berkesan bagi saya ya misalnya. Iya. Jadi sebelum pandemi itu kan saya sempat sebenarnya kalau dikatakan jauh dari rumah nggak juga, karena cuma kalau misalnya lokasi KKN-ku. Nah, jadi saya mau cerita tentang masa Ramadan ketika saya KKN. Oh, Oke. Kalau misalnya dibilang jauh dari rumah sih enggak, cuma saya kan enggak istilahnya keluar dari rumah ya. Iya, Kalau misalnya KKN kan kita harus stay di tempat KKN yang notabene-nya istilahnya kita enggak stay di rumah lah. Jadi Nginep di tempat lokasi nginep. KKN. Jadi kita Oke. punya apa ya, momen-momen yang harusnya di rumah full Sama keluarga, nah, kita habiskan di tempat KKN. Nah, itu yang paling berkesan sih. Soalnya kan di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 itu saya KKN ya. Jadi saya KKN itu di Ponjokusumo. Sebenarnya deket sih sama Tumpang ya. Nggih. Coba pada saat itu memang dari awal, jadi itu kan pertama kali saya keluar rumah ya, istilahnya keluar rumah. Jadi awal-awal puasa juga. Nah, disitulah awal-awal KKN itu ternyata keluar dari rumah, ternyata saya tuh sakit-sakitan misalnya. Karena nggak betah mungkin itu atau kangen. Bisa jadi karena saya kan anak rumahan ya selama bertahun-tahun. Jadi nggak pernah keluar rumah, sekali keluar rumah langsung sakit-sakitan. Nah itu berlangsung selama 2 minggu awal. Nah itu intinya saya tuh sakit-sakitan. Nah setelah itu sudah mulai terbiasa mungkin ya. Oke. Karena sudah mulai terbiasa akhirnya sembuh. Nah terus sembuh nih
sembuh nih ya kan, mulai ada aktivitas KKN lagi. Terus kan kalau misalnya KKN itu kan ada jadwal piket ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya kita tuh harus ada piket masak. Jadi masak ketika sahur dan berbuka gitu. Jadi ya ampun, itu kan pertama kalinya ya saya Jadi jadi kayak kita profesi itu baru iya, gitu profesi kan. baru. Jadi yang awalnya kita itu paling di rumah bantu-bantu aja. Nah, ini harus menyiapkan makan dengan jumlah yang besar. Nah, kebetulan kan satu kelompok itu kan ada 20 orang, 20 orang. 20 sekitar 20. Nah, jadi selama 1 minggu itu kan piketnya 1 kali misalnya. Jadi kita ada satu waktu itu memasakkan 20 orang ini. Jadi kalau misalnya mau berbuka puasa, menyiapkan berbuka puasa sih oke-oke aja ya misalnya. Tapi kalau yang agak berat ini di waktu sahurnya. Jadi masih ngantuk-ngantuk kayak gini. Jadi yang awalnya sebelumnya kita itu saya itu kalau misalnya di rumah ya, sahur itu kan bangun tinggal makan aja. Nah, ini harus masak dulu. Jadi saya tuh harus bangun jam 2 pagi dan harus menyiapkan masakan untuk 20 orang. Bayangkan, itu suatu hal yang baru bagi saya ya. Nah, sempet nih karena belum terbiasa ya mungkin ya. Waktu itu mau menyiapkan menu berbuka puasa. Terus saya ini akhirnya masakan bahan-bahan yang ada di posko tadi saya bawa pulang. Nah, yang masak jadi bahan-bahan ini tadi saya bawa pulang biar dimasakkan ibu di rumah. Jadi saya bawa bahan-bahan dari posko ke rumah, terus bawa lagi ke posko dalam keadaan sudah matang. Jadi yang masak pada saat itu ibu saya. Jadi ya ampun, teman-teman saya pada iri semua. Loh, kok enak ada yang masakin gitu kan. Padahal kan harusnya kan saya ya, tapi aslinya di sisi lain aslinya saya malu ya kan. Tapi karena teman-teman kok enak, jadinya ada rasa malunya tertutupi sedikit lah. Iya, jadi itulah itulah yang paling berkesan sih. Dan dari cerita itu nggak hanya piketnya aja, jadi pada saat itu juga itu ada beberapa momen yang cukup istilahnya mencekam juga ya. Ternyata tuh Miss Elok, teman saya ada, jadi salah satu teman saya di posko itu ada yang kesurupan. Bayangkan, saya itu kan paling parno ya kalau dengan hal-hal yang seperti itu. Ternyata ada teman saya yang kesurupan dan itu tepat pada saat saya sholat. Jadi ketika saya selesai sholat, nah ini si teman saya ini langsung sadar. Bukan sadar, mulai kesurupan. Nah, karena dari situ teman-teman saya kan nggak ada yang tahu ya. Nah, dikira teman-teman saya itu, teman saya ini sakit biasa. Akhirnya dibawa ke tempat kesehatan. Iya, ke bawah klinik gitu. Terus ternyata jam 12 malam kan posisi ya posko itu kan cewek semua ya. Nah, posisi jam 12 malam si temanku ini kesurupan lagi bisa loh. Bayangkan, aku langsung kayak overthinking gitu. Berarti akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi. Oh my god, itu benar-benar pengalaman yang berkesan banget di kehidupan saya ya. Sudah disuruh masak, ya kan? Piket, sahur bangun sendiri, masak-masak sendiri buat orang banyak. Terus habis itu ada temen yang kesurupan, nggak bisa tidur. Tidur pun nggak nyenyak. Gitu. Tidur pun nggak nyenyak. Iya, itulah salah satu momen-momen yang pasti akan kita kangenin. Iya sih. Kadang juga kangen juga sama momen-momen seperti itu. Tapi momen-momen seperti itu seakan-akan kita udah tua banget Miss Ilham. Kalau saya sih masih muda ya. Loh, saya juga masih muda. Masih kepala 2 kan? Oke, bisa loh. Kayaknya kita ini aja deh, nggak usah ngomongin umur ya. Nanti ada yang kesinggung kalau misalnya ngomongin umur ya. Oke, siap. Oke, bisa loh. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ini ya, ada kita tarik garis kesimpulan. Ini dari cerita kita ngalor ngidul tadi, apa sih yang bisa dipelajari dari kisah
yang sudah kita sampaikan tadi atau kita bincangkan Iya. tadi. Kalau menurut saya yang pertama kita harus selalu belajar dan belajar, terutama dalam belajar sabar, belajar ikhlas, karena dengan belajar sabar dan belajar ikhlas kita akan bisa menikmati apa itu kehidupan. Kita bisa hidup nyaman, damai, tanpa ada rasa beban-beban yang menanggung. Walaupun tidak dipungkiri setiap manusia pasti memiliki beban-bebannya sendiri. Iya, Tetapi kita harus bisa belajar akan pentingnya makna sabar dan makna ikhlas itu. Kalau dari saya Miss Nila, mungkin dari Miss Nila apa? Oke, kalau dari saya sih kita ini ya mungkin hampir sama ya dengan misalnya ya. Jadi di satu momen itu kita harus menikmati lah ya, istilahnya momen-momen tertentu kita harus menikmati dan kalau misalnya momen itu sudah berlalu pasti kita akan merindukan momen-momen seperti itu. Nah mungkin selama masa pandemi kan kita berkesan banget ya karena sebelumnya kan kita nggak pernah merasakan hal yang seperti itu. Harus di rumah terus dan sebagainya. Benar. Nah nanti jadinya kalau misalnya ini bisa jadi cerita bagi anak cucu kita. Jadi ini loh di tahun 2020 kita pernah mengalami kayak gini, kita keluar pakai masker, apa-apa dicek suhu, hand sanitizer. Seperti ini ya, tatanan kehidupan itu kan berubah drastis. Iya. Itu akan menjadi momen yang bisa diceritakan dan berkesan. Jadi kadang ya kita bakalan rindu sih. Iya, betul. Gitu. Udah itu aja? Iya, mungkin itu saja misalnya. Oke. Sudah, saya tutup apa Miss Nilam yang nutup? Misalnya saja. Oke. Apa kita tutup bersama-sama? Oke, bagus itu kayaknya. Mungkin misalnya bisa pantun dulu. Oh, pantun apa ini? Mungkin sebelum kita tutup kita minta maaf dulu. Kita dari tadi kan ngoceh-ngoceh. Kita dari tadi ngomong A, ngomong B, ngomong C, ya kan? Benar. Semoga apa yang kita obrolkan tadi ada manfaatnya ataupun ada hikmahnya yang bisa diambil. Yang jelek-jelek gak usah diambil, ya kan? Yang bagus-bagus saja yang kita ambil. Mungkin dari kata-kata saya ataupun kata-kata Miss Nilam yang kurang berkenan ataupun tingkah laku kita yang cengengean dari tadi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari sahabat-sahabat FIB ataupun dari sahabat-sahabat yang lain yang pengen syuting di sini ataupun ikut bergabung di sini, yang pengen berbagi cerita Ramadan, betul, silakan monggo bergabung ke sini di Studio One FIB. Oke, betul, Studio One FIB. Mungkin itu aja ya Miss Nilam ya. Kita tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum